Apa yang menyebabkan seorang non-rel yang octogenarian tetap mempunyai semangat yang tinggi? Teman-teman, bapak-bapak dan ibu, siapa bilang belajar itu hanya untuk anak muda? Sebagai octogenarian, saya masih terus belajar hal-hal baru setiap hari. Salah satu kunci sukses adalah memiliki pola pikir yang terus berkembang, terus bertumbuh dan berkembang. Yuk, kita sama-sama belajar ya, memiliki sebuah growth mindset. Saat menjadi mahasiswa dulu, istilah tumbuh kembang dipakai untuk bayi dan anak dalam pertumbuhan. Kalau kini saya menggunakan istilah terus bertumbuh dan berkembang, itu artinya saya memaksa diri saya, terutama otak saya, untuk melakukannya, bertumbuh dan berkembang. Artinya belajar terus. Apa yang kudapatkan ketika aku memicu otakku untuk mempunyai growth mindset? Setelah beberapa lama tentu saja saya merasakan ini ya, banyak loh. Aku merasa saya punya kualitas hidup yang lebih baik. Dengan terus belajar dan beradaptasi, saya dapat tetap aktif dan terlibat dalam berbagai aktivitas, baik itu sosial, hobi, atau bahkan pekerjaan. Ini meningkatkan kualitas hidupku dan membuat hari-hariku terasa lebih bermakna. Bahkan anak-anakku ikut bangga. Berikutnya, aku merasakan punya kesehatan mental yang lebih baik. Mempelajari hal baru dan menghadapi tantangan dengan pikiran terbuka dapat membantu menjaga kesehatan mental. Ada rasa pencapaian dan kepuasan yang kuperoleh dari proses belajar ini yang mengurangi stres dan meningkatkan rasa percaya diri. Berikutnya, saya mempunyai koneksi sosial yang lebih kuat loh. Memahami teknologi dan tren terkini dapat memudahkan saya untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai generasi. Ini akan memperluas jaringan sosial saya dan memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Bayangkan, saya ini kan termasuk silent generation, lebih tua dari baby boomers, tapi aku bisa bergaul dengan Gen Z, Gen Y, mungkin Gen Strawberry belum ya. Nah, aku juga merasakan aku sekarang punya peran aktif loh dalam keluarga dan masyarakat. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang terus berkembang, saya mendapat kesempatan untuk menjadi sumber inspirasi dan dukungan bagi keluarga dan komunitas sekitar. Dan perkembangan diri yang berkelanjutan ini dan growth mindset ini, saya merasa bahkan di usia lanjut, kok aku tetap percaya diri ya, kok aku tetap sehat ya, aku tetap mampu ya, rasanya sehat optimal. Nah, sehubungan dengan fisik dan psikis, apa sih yang ku rasakan? Kalau tadi ada kelebihan, ini kelebihan sebagai octogenarian dengan growth mindset. Secara fisik, saya merasa ada kesehatan lebih baik. Orang dengan growth mindset kan mudah proaktif, menjaga kesehatan, terbuka terhadap pengetahuan baru, memaksa diri untuk berolahraga, dan memperhatikan nutrisi. Mereka mempunyai energi yang lebih tinggi. Dengan terus aktif dan belajar hal baru, otak dan tubuh akan terus terangsang sehingga menghasilkan energi yang lebih tinggi. Aku merasa sepertinya mau sibuk terus, waktunya mau diisi terus. Berikutnya aku merasa ada perbaikan postur tubuh. Dulunya bungkuk loh, tapi sekarang saya merasa saya bisa tegak berdiri. Saya bisa berjalan dengan tegap, rasanya bisa lebih tinggi begitu. Dan tentu aja sih memperhatikan jangan sampai jatuh, tapi rasanya lebih pede gitu loh. Lalu kelebihan psikisnya apa? Aku merasa otakku lebih tajam. Terus belajar hal baru membantu aku menjaga kesehatan otak dan mencegah penurunan kognitif. Bahkan rasa ingin tahuku terlalu besar. Kemajuan teknologi dan artificial intelligence telah sangat menaikkan semangatku. Aku punya rasa percaya diri yang amat tinggi loh. Aku rasanya mampu menguasai suatu keterampilan baru di usia lanjut. Teman-teman belajarku selalu memanggil aku Oma, karena aku adalah murid tertua dalam sebuah kelompok biasanya. Saya merasa lebih berbahagia, merasa berguna, dan terus berkembang dapat memberikan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Aku merasa lebih fleksibel. Orang dan growth mindset itu lebih mudah beradaptasi,
bisa berubah gitu loh, terbuka terhadap ide-ide baru dan lebih resilient. Jadi aku tuh kalau menghadapi tantangan itu nggak takut. Buat saya sebetulnya nggak ada kegagalan. Kegagalan tuh buat saya adalah suatu tempat atau saat untuk belajar. Jadi setiap kegagalan buatku ada suatu saat untuk mulai belajar dan mengulangnya dari baru, mengulang baru dan saya belajar. Secara garis besar, growth mindset memberikan banyak manfaat bagi octogenarian. Di antaranya, kualitas hidup yang lebih baik. Mereka dapat menikmati hidup dengan lebih maksimal dan mandiri. Mereka mempunyai hubungan sosial yang lebih baik dan mereka bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan pengetahuan yang dimiliki, dengan pengalaman yang dimiliki, mereka dapat berbagi ilmu dan menjadi inspirasi bagi banyak orang lain. Teman-teman, Bapak dan Ibu mau juga punya growth mindset? Growth mindset tidak hanya bermanfaat bagi orang muda, tapi juga sangat penting bagi octogenarian untuk menjalani hidup yang lebih sehat, bahagia, dan produktif. See you!